KPU Kabupaten Lampung Tengah kembali melaksanakan apel rutin mingguan yang diselenggarakan di halaman kantor KPU Kabupaten Lampung Tengah pada Senin, 29 Juni 2026. Kegiatan apel diikuti oleh seluruh jajaran komisioner dan sekretariat di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Tengah. Apel rutin merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen dalam membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, bertanggung jawab, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi antar seluruh unsur di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Tengah. Bertindak selaku pembina apel adalah anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Valentin Resti Irawati BR Manjuntak. Sedangkan pemimpin apel adalah Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Tri Wiyatno. Seluruh peserta apel mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh hikmat, dimulai dari penghormatan kepada pembina apel, laporan pemimpin apel, penyampaian amanat, hingga penutupan apel. Valentin Resti Irawati BR Manjuntak menekankan pentingnya meningkatkan kualitas perencanaan program dan pengelolaan data sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi dalam proses pengambilan kebijakan maupun penyusunan program kerja. Oleh sebab itu, setiap divisi dan subbagian diminta untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan administrasi, serta memastikan setiap dokumen dan laporan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Melalui pelaksanaan apel rutin ini, diharapkan seluruh jajaran KPU Kabupaten Lampung Tengah semakin mempererat kebersamaan, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat semangat kolaborasi dalam menyukseskan seluruh program kerja kelembagaan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan memiliki semangat kerja yang tinggi, KPU Kabupaten Lampung Tengah optimistis mampu menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal KPU menyelenggarakan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Formasi tahun 2024 periode 2 tahun 2026 yang dilaksanakan melalui skema Massive Open Online Course, MOOC, pada tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU RI dalam membangun sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi kelembagaan di seluruh satuan kerja KPU. Orientasi P3K merupakan tahapan penting yang wajib diikuti oleh setiap P3K di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai organisasi KPU, sistem kerja, tata kelola pemerintahan, budaya organisasi, serta nilai-nilai dasar ASN yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, orientasi juga menjadi media untuk menanamkan rasa tanggung jawab, loyalitas, dan komitmen terhadap organisasi sehingga setiap pegawai mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan lembaga. Sebanyak 2.165 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti orientasi ini yang berasal dari berbagai satuan kerja KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jumlah peserta yang besar menunjukkan komitmen KPU RI dalam memastikan seluruh P3K Formasi tahun 2024 memperoleh pembekalan yang sama sebagai bekal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing. Dengan adanya orientasi yang dilaksanakan secara serentak, diharapkan tercipta kesamaan persepsi, pemahaman, serta semangat kerja di antara seluruh pegawai baru di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Dari KPU Kabupaten Lampung Tengah, kegiatan orientasi ini diikuti oleh 4 orang P3K Formasi tahun 2024, yaitu Herdianto Suryowigoro, Radityo Putra Julian Jaya, Diantika Arum Legawati, dan Alian Nur Amini. Keempat peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan orientasi secara daring dari kantor KPU Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal KPU. Partisipasi tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan kapasitas pegawai baru agar mampu memahami peran strategis KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, serta berintegritas. Bagi KPU Kabupaten Lampung Tengah, keikutsertaan 4 P3K dalam kegiatan orientasi ini merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat. Dengan bertambahnya pegawai yang memiliki pemahaman yang baik mengenai organisasi, tata kelola pemerintahan, serta nilai-nilai ASN, diharapkan kinerja kelembagaan dapat semakin optimal dalam memberikan dukungan administratif dan teknis terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. KPU Kabupaten Lampung Tengah menyelenggarakan Rapat Pleno Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP, periode bulan Juni 2026 pada Rabu, 1 Juli 2026, bertempat di ruang rapat KPU Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan sebagai bentuk komitmen KPU Kabupaten Lampung Tengah dalam mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP, guna mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel,
serta berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja kelembagaan. Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Gunarto, serta dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah, Muhammad Faizal, beserta jajaran sekretariat. Kehadiran seluruh unsur pimpinan dan pegawai dalam rapat ini mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah juga mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan tugas. Seluruh pegawai diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai profesionalisme dalam setiap pelaksanaan pekerjaan, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, serta senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi maupun pelaksanaan program kerja. Menurutnya, keberhasilan penerapan SPIP sangat bergantung pada komitmen seluruh unsur organisasi, bukan hanya pimpinan, tetapi juga seluruh pegawai sebagai pelaksana kegiatan. Melalui pelaksanaan rapat pleno SPIP periode bulan Juni 2026 ini, KPU Kabupaten Lampung Tengah kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah secara konsisten diharapkan mampu memperkuat manajemen risiko organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta mendorong peningkatan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, PDPB, Triwulan 2 tahun 2026 pada Rabu, 1 Juli 2026, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap triwulan sebagai implementasi dari program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, PDPB, guna memastikan data pemilih senantiasa akurat, mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang berkualitas. Rapat pleno terbuka dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Gunarto, didampingi oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah beserta jajaran sekretariat. Kehadiran seluruh unsur pimpinan dan sekretariat menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Lampung Tengah dalam menjaga kualitas pengelolaan data pemilih yang menjadi salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Rapat pleno turut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Yuli Effendi, beserta jajaran, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Kabupaten Lampung Tengah dan instansi terkait. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan salah satu bentuk komitmen KPU dalam menjaga kualitas daftar pemilih secara berkesinambungan, tidak hanya menjelang pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Melalui mekanisme ini, berbagai perubahan data kependudukan dapat terus diakomodasi, baik penambahan pemilih yang telah memenuhi syarat, perubahan elemen data pemilih, maupun penghapusan pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, PDPB, Triwulan 2 tahun 2026, ditetapkan jumlah pemilih di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1.050.682 pemilih, yang terdiri atas 532.308 pemilih laki-laki dan 518.374 pemilih perempuan. Adapun selama periode pemutakhiran Triwulan 2 tahun 2026 tercatat adanya 10.386 pemilih baru yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Selain itu, terdapat 85 pemilih yang mengalami perbaikan data, baik berupa pembaruan elemen identitas maupun perubahan informasi lainnya, serta 1.576 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga dilakukan penghapusan dari daftar pemilih berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data hasil rekapitulasi tersebut merupakan hasil dari proses pemutakhiran yang dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip akurat, mutakhir, terbuka, profesional, dan akuntabel. KPU Kabupaten Lampung Tengah mengikuti kegiatan serial diskusi bertajuk Belajar dari Putusan DKPP, menguatkan integritas penyelenggara pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Lampung secara daring pada Jumat, 3 Juli 2026. Kegiatan dibuka dengan pengantar diskusi yang disampaikan oleh anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang, Angga Lazuardi, serta anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Febri Indra Kurniawan. Kegiatan tersebut turut didampingi oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung, Arif Maruf, bersama jajaran Sekretariat KPU Provinsi Lampung. Serial diskusi diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, baik jajaran anggota maupun sekretariat,
sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui forum diskusi yang edukatif dan partisipatif. Dari KPU Kabupaten Lampung Tengah, kegiatan ini dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah Divisi Sumber Daya Manusia dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Sosdiklih, Siti Marfuah Darojati, yang didampingi oleh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah. Pada pelaksanaan serial diskusi kali ini, materi yang dibahas secara khusus mengupas keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 211 PAKE DKPP 9/2024 tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya tahun 2024. Narasumber dalam kegiatan ini adalah anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih, Sari Widyastuti, yang menyampaikan materi secara mendalam mengenai substansi putusan DKPP serta berbagai pelajaran yang dapat diambil dari perkara tersebut. Dalam paparannya, narasumber menekankan pentingnya kehati-hatian, ketelitian, serta konsistensi penyelenggara pemilu dalam menjalankan setiap tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Melalui pelaksanaan serial diskusi ini, diharapkan seluruh jajaran penyelenggara pemilu semakin memahami bahwa integritas merupakan nilai yang harus dijaga dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan. Integritas tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga melalui sikap profesional, objektif, transparan, akuntabel, mandiri, serta bebas dari segala bentuk intervensi yang dapat memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu. KPU Kabupaten Lampung Tengah menyelenggarakan kegiatan santunan dan doa bersama anak yatim yang bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Lampung Tengah pada Jumat, 3 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah sebagai implementasi nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjadi momentum untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi serta memperkuat nilai-nilai spiritual di lingkungan kerja KPU Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan dipimpin oleh anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah Divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih, Siti Marfuah Darojati, didampingi oleh Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik, Primahari Romadona, serta dihadiri oleh seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah. Turut hadir anak-anak yatim beserta para pendamping yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat dan rasa kekeluargaan. Dalam sambutannya, Siti Marfuah Darojati menyampaikan bahwa kegiatan santunan dan doa bersama ini bukan sekadar agenda rutin ataupun kegiatan seremonial, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus pengingat bahwa setiap amanah yang dijalankan harus selalu disertai dengan rasa syukur, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Lebih lanjut, Siti Marfuah Darojati mengajak seluruh jajaran KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat keimanan dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Beliau menekankan bahwa setiap pekerjaan yang dilaksanakan akan terasa lebih ringan apabila dikerjakan secara bersama-sama, dilandasi dengan niat yang tulus, serta senantiasa memohon petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim sebagai simbol kepedulian dan kasih sayang dari keluarga besar KPU Kabupaten Lampung Tengah. Penyerahan santunan dilakukan secara langsung oleh Siti Marfuah Darojati didampingi Primahari Romadona dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah. Momen tersebut berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan, disertai doa serta harapan agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan membawa kebahagiaan bagi para penerimanya.